Jadi banyak yang nanya nih dari kemarin, kok Nikita Mirzani bisa dijerat pasal TPPU sih bang? Kan dia bukan pejabat. Oke guys, mari kita bahas secara hukum dan logika. Jadi di dalam dakwaan jaksa ya, salah satu pasal yang didakwakan ke Nikita Mirzani adalah pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau kita kenal dengan TPPU. Secara garis besar ya, bunyi pasal 3 tersebut adalah setiap orang yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan yang dimilikinya merupakan hasil tindak pidana dan kemudian menggunakan, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut dapat dipidana. Artinya apa guys? Artinya pelaku TPPU tidak harus seorang pejabat ya, siapapun bisa dijerat asalkan ia mengetahui atau patut menduga uang yang dia terima berasal dari kejahatan. Nah, dalam hal ini misalnya pemerasan. Lalu kemudian menggunakan uang itu seolah-olah legal ya, misalnya untuk membeli rumah, membeli kendaraan, atau transaksi lainnya. Jadi di dalam kasus ini kan Nikita Mirzani mengklaim ya bahwa uang 4 miliar itu adalah hasil kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian secara lisan antara dia dengan Reza Gladys. Tapi guys, kalau uang itu ternyata terbukti hasil dari pemerasan dan digunakan untuk membeli rumah atas nama pribadi misalnya, maka ya jaksa bisa menilai ya tindakan itu sebagai bentuk penyamaran asal-usul uang haram. Jadi kuncinya ada pada predikat crime-nya guys. Jadi misalnya pemerasannya dulu nih terbukti, baru TPPU bisa dikenakan. Kalau tidak terbukti maka TPPU otomatis gugur. Kira-kira nih menurut teman-teman semua nih, kalau seseorang merasa menerima uang 4 miliar dari perjanjian yang sah ya, tapi ternyata uang itu dari hasil dugaan pemerasan dan ia menggunakan uang untuk membeli rumah pribadi atas nama sendiri, apakah itu termasuk niat jahat untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena hukum bukan sekedar pasal guys, tapi juga soal logika, niat, dan fakta. Jadi kadang uang bisa membeli properti ya, tapi nggak bisa beli impunitas. Kadang suara bisa keras, tapi bukti tetap yang menentukan arah sidang. Jadi ayo kita jadi netizen yang bukan cuma jempolnya tajam, tapi juga pikirannya dalam. Aku pamit dulu ya guys, netizen es cendol tetap sejuk walau kasus makin panas. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bang, gimana sih contoh konkret menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatan menurut Undang-Undang TPPU kayak di kasusnya Nikita Mirzani? Oke, kita bahas pakai logika sederhana. Misal Nikita Mirzani sadar ya bahwa uang 4 miliar berasal dari tindak pidana. Dalam hal ini misalnya dugaan pemerasan. Maka secara naluriah menurut saya ya, Nikita tidak akan mungkin menggunakan uang itu langsung untuk membeli rumah atas nama pribadi karena terlalu mencolok dan gampang dilacak. Karena biasanya sih ya, kalau orang-orang melakukan perbuatan atau tindakan kejahatan ya, kemudian mendapatkan hasil dari perbuatannya tersebut, uangnya cenderung akan diputar terlebih dahulu guys. Itu biasanya dalam hukum disebut dengan layering. Contohnya gini, misalnya Nikita Mirzani mendapatkan uang dari Reza Gladys, kemudian uang tersebut ditransfer tuh melalui Briling. Nah dari Briling Nikita mentransfer lagi ke asisten pribadinya. Lalu si asisten mengirim lagi ke adiknya di luar kota. Nah si adik itu membeli barang antik lalu dijual lagi dan uangnya masuk ke rekening suami dari asisten tadi. Suami asisten kemudian akhirnya mentransfer ke developer perumahan dengan nama pembeli orang lain. Tapi ternyata rumahnya dinikmati oleh Nikita Mirzani. Tujuannya apa? Ya agar asal-usul uang tadi jadi kabur guys. Dan ketika aparat penegak hukum menelusuri aliran dana, mereka bingung ya, ini rumah dibeli pakai nama siapa dan uangnya berasal dari mana. Nah sekarang coba kita bandingkan dengan skenario jika seseorang tidak tahu bahwa uang itu hasil kejahatan atau setidaknya dia tidak sadar ya, maka dia akan merasa transaksi itu sah dan akan langsung menggunakan uang tersebut untuk beli rumah atas nama pribadi. Artinya niat menyembunyikan atau tidak itu bisa dilihat dari pola transaksinya guys. Jadi kalau seandainya uang hasil dugaan pemerasan langsung dibeli untuk membeli rumah pribadi ya, maka penyidik dan jaksa atau hakim ya tentu akan bertanya nih, apakah si penerima tahu uang itu berasal dari kejahatan? Apakah dia sengaja menyamarkan agar tidak mudah dilacak? Dan kalau iya ya maka bisa masuk kategori TPPU guys, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Nah menurut kalian nih, kalau seseorang sadar uang 4 miliar itu hasil dugaan pemerasan, apakah dia akan memutar-mutar terlebih dahulu transaksinya ataukah langsung membeli rumah atas nama pribadi?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wow, wow, wow. Sekarang pasal yang dikenakan ke Nikmir berubah. Ternyata berubah. Kasus pemerasannya ternyata jadi nggak ada. Yang awalnya si Nikmir itu kan ditahan karena pasal pemerasan. Ya kan, diduga pasal pemerasan. Sekarang berubah. OMG. Mr. Genius, selamat sore. Selamat sore, Mr. Genius di sini. Ada yang ingin kamu tanyakan sore ini? Iya, aku mau nanyain. Nanti kalau kasus perdata itu sudah udah sidang, dan apakah hasil dari sidang kasus perdata Nikita Mirzani bisa mempengaruhi sidang pidananya? Tentu saja, hasil sidang perdata Nikita Mirzani bisa mempengaruhi sidang pidananya. Kemenangan Nikita Mirzani dalam sidang perdata akan memperkuat posisinya dalam sidang pidana. Mau tahu lebih detail soal pengaruh hasil sidang perdata terhadap sidang pidana Nikita Mirzani? Ya, saya mau tahu dong. Tentu saja, kemenangan Nikita Mirzani dalam sidang perdata akan memperkuat posisinya dalam sidang pidana. Hal ini menunjukkan bahwa Nikita Mirzani memiliki dasar yang kuat dalam membela diri atas tuduhan yang dilayangkan Reza Gladys. Oke, thank you Mr. Genius. Nanti aku mau pantau tanggal 11 Juni itu sidang perdana untuk perdatanya. Sama-sama. Semoga sidang perdata Nikita Mirzani berjalan lancar pada tanggal 11 Juni nanti. Jangan ragu untuk bertanya lagi jika ada hal lain yang ingin kamu ketahui. Ya, thank you so much. Terus Ngana ini, aku ini mau berkoar-koar untuk nimbrung masalah orang oh tidak. Gue sudah bilang, gue itu cuma menyuarakan skincare overclaim dan keadilan untuk Nikita Mirzani. That's it, itu doang. Lain daripada itu nggak ada. Nggak penting sama gue ngurusin masalah-masalah orang, ya. Tapi kalau skincare overclaim itu adalah bentuk dari woman support woman. Kalian masih aja mensupport mafia skincare overclaim. Kan kalian ini bagaimana? Harusnya kalian itu say thank you sama Nikita, say thank you sama Doktif yang udah mereview produk-produk yang berbahaya, tetapi masih dijual, ya. Ini enggak, malah membela mafia-mafia skincare tersebut. Ya udah, nanti kan pengadilan. Nanti pada saat di pengadilan kan dibongkar semuanya. Begitu. Enggak mungkin gue setiap hari harus A, B, C, D, C, D, Z gitu. Ayo, ikut ada masalah orang gak urusin. Ada masalah ono gak urusin. Ada masalah si ini gak urusin. Bukan begitu kerjaan gue, gak ada untungnya juga gitu loh. Bye.